Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ulatihi wa dzurriyyatihi. Nawayna ta'alluma li ridha'illahi ta'ala wa li izalatil jahli li nafsi wa ghairi wa li syukri ala ni'matillah. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini adalah pembahasan yang terakhir di bab 1. Keterangannya lebih sedikit memang karena beberapa kalimat saja. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annallaha ta'ala amaral khalaiqa bis-shalah. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan makhluk-makhluknya dengan perintah sholat ala surati ismi Ahmad wa Muhammadin, terhadap gambar atau gambaran dari nama Ahmad dan Muhammad tersebut. Ini bisa kita gunakan logika bagaimana tulisan Ahmad itu ditulis kemudian kita realisasikan dengan sholat kita sehari-hari. Fal qiyamu, maka berdiri, gerakan berdiri dalam sholat itu kamitshlil alifi, seperti halnya huruf alif. Makanya ketika sholat itu kita tidak boleh banyak gerak, bahkan gerakan itu melebihi 3 kali dalam satu rukun itu dianggap batal, karena kita menggambarkan sebuah alif dalam huruf Ahmad, dalam tulisan Ahmad tersebut, huruf alif dalam tulisan Ahmad tersebut, itu kita gambarkan dengan sholat. Kita berdiri tegak, tidak bengkok kanan, bengkok kiri, tengok kanan, tengok kiri. Waruku'u kal ha'i, dan gerakan rukuk dalam sholat itu seperti misalnya huruf ha yang agak melengkung, tetapi ha itu sendiri, atas huruf haknya itu datar. Maka para guru-guru kita terdahulu itu mengajarkan kita ketika kita rukuk, punggung kita itu sejajar. Andai kata ditaruh gelas yang berisikan air di dalamnya tidak tumpah, karena menggambarkan huruf hak. Wasujudu kal mimi, dan gerakan sujud dalam sholat itu semisal huruf mim dalam kalimat Ahmad. Wal qu'udu kaddali, dan gerakan duduk dalam sholat itu seperti halnya huruf dal. Maka inti dari sholat, gerakan-gerakannya hanya ada 4. Berdiri, rukuk, kemudian berdiri lagi. Nah ini. Kemudian sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi. Ini hanya terdiri dari 4 gerakan itu. Ini sudah terhitung rakaat pertama, kemudian berdiri lagi sudah menjadi rakaat yang kedua. Wa khalaqa, dan Allah menciptakan atau membuat wujud manusia itu ala suratismi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atas gambar atau gambaran dari nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farra'su mudawwarun kal mimil ula, maka kepala itu berbentuk bulat seperti mimnya huruf mim di yang pertama di kalimat Muhammad tersebut. Jadi sudah menjadi sebuah kemakluman, kita semuanya mengetahui bahwa kepala manusia itu bentuknya bulat. Tidak ada kepala manusia kotak, apalagi kerucut, langkai. Tetapi bulat itu sendiri memang ada berbeda-beda, ada yang lonjong, ada yang bulat persis. Karena ini menggambarkan huruf mim yang ada di huruf Muhammad tersebut. Yang awal adalah kepala berbentuk bulat seperti huruf mim. Wal badanu kal ha'i, dan badan itu semisal huruf ha dalam lafaz Muhammad. Nah, ha ini atasnya huruf ha ini sebagai pundaknya manusia, kemudian ke bawah. Wal batnu kal mim tsaniyati, dan perut itu seperti huruf mim yang kedua. Di dalamnya juga bulat, kosong. Di dalamnya diisi dari hal-hal dari luar. Sepertiga dari perut diisi makanan, sepertiga dari perut diisi minuman, dan sepertiganya lagi diisi dengan udara. Ketika kebanyakan makan dan kebanyakan minum, udaranya berkurang,
sehingga itu menyebabkan ngantuk yang berlebihan. Maka Rasulullah mengajarkan makanlah sebelum kalian lapar dan berhentilah sebelum kalian kenyang. Warijlani kaddali, dan kedua kaki itu semisal huruf dal di lafaz Muhammad tersebut. Wala yuhraku ahadun minal kufari ala suratihi, dan tidak dibakar satu orang pun dari golongan orang kafir atas kalimat Muhammad tersebut, atas wujud seperti Muhammad tersebut. Bal tubdalu suratuhum, akan tetapi sebaliknya mereka diganti gambarnya, diganti wujudnya, ala suratil khinziri, terhadap atas gambar atau wujud khinzir atau babi. Nah, maka kita banyak mendengar cerita-cerita mengapa seseorang setelah mati kemudian oleh Allah dibangkitkan untuk kedua kalinya, mereka dengan wujud hewan. Ada yang berwujud anjing, ada yang berwujud monyet, ada yang berwujud babi, ada yang berwujud ular, ada yang berwujud kucing. Ini karena Allah itu sangat menghargai wujud manusia ketika bentuknya seperti lafaz Muhammad, seperti huruf-huruf yang berada dalam kata Muhammad tersebut, sehingga Allah merubah bentuknya menjadi hewan, sehingga Allah tidak segan lagi dalam menghukumnya ketika wujudnya sudah berubah dari wujud asal manusia. Maka manusia itu dibekali dengan akal, manusia dibekali dengan nafsu. Manusia yang mengedepankan akal bisa lebih mulia daripada malaikat. Manusia yang mengedepankan nafsunya, dia lebih hina daripada hewan. Inilah gambaran-gambaran yang ada. Maka jangan heran ketika banyak kiai-kiai, banyak asatid, banyak mubalik yang menggambarkan ketika orang itu masuk ke neraka, mereka berwujud hewan, kepala hewan, ada yang berbentuk kaki hewan dan lain sebagainya. Summa tuhraku, kemudian mereka dibakar alam nar, di dalam neraka tersebut, di atas neraka tersebut. Jadi inilah yang menjadi rahasia kenapa manusia ketika di dalam kubur diwujudkan berbeda, mengapa manusia ketika di neraka diwujudkan berbeda dengan manusia. Inilah akhir dari bab 1. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu bisa beribadah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di pertemuan yang selanjutnya dalam rangka menuntut ilmu, mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita, dalam lingkungan kita, dan mudah-mudahan akhirnya kita berkumpul di surga, kelak juga bisa berkumpul di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.